Jumpa lagi di Haribo TV. Ya, ini adalah smartphone 5G pertama dari lininya Narzo. Ya, ini adalah Realme Narzo 50 5G. Smartphone ini hadir dengan SoC Dimensity 800 series, layar 90Hz, baterai 5000 mAh dengan charging 33 watt dan konektivitasnya modern. Ya jelas, 5G, ya nggak? Nah, smartphone ini baru saja diresmikan kehadirannya ke Indonesia dan beberapa hari ini kita sempat mengujinya. Mari kita lihat bagaimana kemampuannya. Oke, Realme udah banyak membawa varian smartphone Narzo ke Indonesia. Tapi sebelum kehadiran yang satu ini semuanya itu 4G. Oke, mari kita lihat langsung ke paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Narzo 50 5G. Ada charger 33 watt yang Dart Charge itu ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada screen protector yang udah terpasang di layar, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Isi paket penjualannya masih cukup lengkap ini ya. Masih ada charger, masih ada case, masih ada screen protector di dalamnya. Untuk kelas harganya oke ini ya. Nah, untuk bodi, smartphone ini menggunakan frame dengan desain flat dari bahan polikarbonat. Tapi penampilan sekilas kayak bukan polikarbonat memang ya. Bagian belakang smartphone ini juga flat dengan pola Kevlar mesh yang terlihat jelas di bawah dan tengah. Tapi jadi agak samar ya di area atas smartphone. Opsi warna yang tersedia adalah Hyper Blue seperti yang kami pakai dalam pengujian ini, dan ada juga opsi Hyper Black, jadi biru dan hitam. Dimensinya adalah 163,8 x 75,1 x 8,1 mm dengan bobot 190 gram. Jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu berat. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Di atas kita lihat ada mikrofon di sini. Di sisi kiri ada SIM tray, ini hybrid ya. Bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM dengan 1 micro SD. Kemudian ada tombol volume up and down di sini. Di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,6 inci dengan notch berukuran kecil untuk tempat kamera selfie. Panel layar ini adalah panel IPS Full HD Plus 2408 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz. Brightness-nya diklaim bisa mencapai 600 nits. Nah, saat kami coba tes, kalau di dalam ruangan dia hanya mencapai 430 nits. Tentunya 600 itu bisa tercapai di luar ruangan harusnya ya. Untuk color gamut di mode vivid kita lihat dia mencapai 99,4% sRGB dan 96,2% DCI-P3. Sementara di mode natural dia adalah 94,4% sRGB. Untuk bezel di sekeliling layar di kiri dan kanan lumayan tipis ya. Di atas sedikit tebal, tapi masih terbilang oke lah ya. Sayangnya bezel bawah layar nih masih kelihatan tebel nih, nggak berimbang dengan bezel atas layarnya. Nah, ada earpiece di bezel atas layar. Menariknya, ini berfungsi juga sebagai speaker. Ya, smartphone ini punya 2 speaker sebenarnya. Ya, asik nih 2 speaker. Kemudian untuk kamera selfie ada di sini 8 megapiksel f2.0. Video recordingnya mencapai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utama dual kamera. Dua sih kameranya, tapi kayaknya lebih baik dibilang single sih ya. Karena satu kameranya itu yang 48 megapiksel main kamera f1.8 autofocus. Sementara yang satunya itu hanya kamera depth kamera aja, 2 megapiksel f2.4. Lalu di sini juga ada dual LED flash. Untuk perekaman video itu cuma sampai 1080p 30 fps. Sayangnya nggak bisa lebih ya, padahal harusnya SoC-nya bisa nih ya. Nah, untuk fitur-fitur ada Super Nightscape, ada Pro Photo, ada 48 megapiksel, ada Street Mode, Slow Mo, dan lain-lain. Untuk spesifikasi internalnya dia pakai SoC Dimensity 810 yang 6 nanometer, RAM 6GB, storage 128GB, dan variannya emang cuma satu ini aja. Dan dia udah support extended RAM plus 5GB. Saat pertama kali dinyalakan, storage sudah terpakai sekitar 22GB. Lumayan normal, ini lumayan normal. Ada opsi juga perluasan kapasitas storage dengan micro SD sampai dengan 1 TB. Untuk baterai, 5000 mAh dengan charger 33 watt Dart Charge. Dia pakai Realme UI 3.0 dengan basis Android 12, langsung Android 12. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan sayangnya virtual gyro, bukan gyro beneran. Nah, untuk fitur keamanan ada side fingerprint sensor dan ada face unlock. Untuk konektivitas jelas 5G. Ya, 2G, 3G, 4G, dan 5G ya.
Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ada di sini, dan tentunya USB-nya bisa OTG juga. Mari sekarang kita masuk ke pengujian performance ya. Untuk benchmark Antutu 8 dapat sekitar 331 ribuan. Sementara Antutu 9 dapat sekitar 384 ribuan. Geekbench single core ada di 603 dengan multicore di 1801. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya ada di 2485. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best skornya 1337 dengan lowest score di 1330. Jadi konsistensinya bagus, ada di 99,5%. Nah, bagus nih ya, stabil. Untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p ada di 70 fps, sementara untuk Manhattan 3.1 Offscreen 1080p 28 fps. Oke, mari kita lanjut ke gaming. PUBG Mobile. Sayangnya nih, setting framerate tertinggi yang terbuka tuh cuma Ultra. Jadi framerate maksimumnya cuma 40 fps, nggak bisa lebih. Kami pakai setting Smooth Ultra dan ya gamenya lancar di 40 fps terus. Sayangnya kalau kita pakai kualitas tampilan yang lebih tinggi, framerate-nya cuma kebatas di 30 fps aja nih. Lalu bagaimana dengan gyro di game ini? Ya, namanya virtual gyro ya, jadi lambat. Mendingan nggak usah dipakai deh buat main game yang satu ini. Kita lanjut ke Apex Legends. Kita pakai setting kualitas tampilan yang cukup tinggi, HD dengan framerate maksimal yang bisa diakses itu 40 fps. Hasilnya ya masih rata di 40 fps di kualitas tampilan HD. Nggak ada gejala penurunan framerate, bahkan saat ada aksi adu tembakan yang rame pun framerate-nya masih bisa bertahan di 40 fps. Sayangnya nggak bisa 60 ya. Oke, Mobile Legends setting framerate super atau sampai 90 fps sebenarnya terbuka dan kita bisa pilih. Sayangnya waktu gamenya dijalankan refresh rate-nya itu langsung pindah ke 60 Hz. Jadi otomatis gamenya nyangkut di 60 fps. Kami nyobain main 3 kali game berturut-turut ya dengan setting high HD shadow on. Hasilnya ya game mulus lancar, rata di 60 fps. Entah kenapa nggak jalan di 90 aja ya, lebih asik kali ya. Kemudian Modern Warship, game ini biasanya sering banget bisa jalan di atas 60 fps. Sayangnya, lagi-lagi refresh rate-nya terkunci di 60 Hz. Jadi saat game dimainkan dengan setting medium, di awal match kita bisa mendapatkan frame rate sekitar 55 fps. Lalu pada saat battle-nya mulai, frame rate turun ke 50 sampai 55 fps, dan saat battle mencapai puncaknya, frame rate itu ada di kisaran 40 sampai 50 fps. Lalu nanti balik lagi ke kisaran 50 fps ya, kalau battle-nya udah mulai reda. Jadi ya lumayan oke, sayangnya emang nggak tembus dari 60 aja. Lalu pindah ke Genshin Impact. Kita pakai setting lowest 60 fps tentunya ya. Kita bisa dapat frame rate di kisaran 40 sampai 50 fps saat menjelajahi map. Bahkan di beberapa scene tertentu frame rate-nya bisa lebih banyak di 50-an fps. Sementara saat battle frame rate-nya turun ke bawah 40 fps tapi masih di atas 30 fps. Kemudian frame rate bisa cepat balik lagi ke atas 40 fps setelah battle-nya selesai. Nah, kalau battle-nya panjang nih, frame rate-nya itu bisa turun sampai sekitar 35 sampai 42 fps. Frame drop ya masih ada, namanya Genshin Impact ya, selalu ada gitu. Tapi jarang sekali yang membuat frame rate-nya turun di bawah 30 fps. Menariknya sampai setengah jam lebih frame rate-nya tetap sama aja, nggak tiba-tiba turun lama gitu, nggak. Tetap gitu aja, naik turun. Ini nggak mengherankan karena setelah mainkan game ini setengah jam lebih, kita coba ukur suhu permukaan bodinya dan suhu tertinggi hanya mencapai 37 sampai 38 derajat Celcius saja, baik di sisi depan maupun kalau kita lihat di sisi belakang. Jadi ya masih terbilang cuman sedikit hangat aja, cenderung lebih adem sih ya sebetulnya. Jadi performa SoC seperti nggak perlu diturunkan untuk jagain suhu dari smartphone. Oke, sekarang mari kita lanjut ke tes kamera, tapi tentunya kita keluar yuk. Ya, ini adalah kamera depannya atau kamera selfie-nya si Narzo 50 5G. Saya nggak nambahin stabilizer atau apa-apa, nggak ada settingan dirubah. By default auto aja, dan audio juga nggak pakai tambahan apa-apa. Ini adalah suara saya langsung direkam dari smartphone. Sekarang coba kalau kita jalan kira-kira seperti apa. Ya, sebentar. Nah, bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini hasilnya kalau dipakai buat vlogging. Tentunya sorry ya kalau suara masuk dari luar, namanya juga terbuka aja, real aja. Oh ya, kalau untuk backlight gimana? Coba kita lihat. Iya, kurang lebih seperti ini. Gimana? Lumayan asik? Muka saya masih kejaga ya? Lumayan lah ya. Oke, ini adalah kamera utamanya, si Narzo 50 5G. Kita coba bawa jalan, jadinya seperti ini. Hanya ada satu pilihan lensa atau kamera. Jadi ya
Cuma ini aja pilihan kita. Kalau fokus gimana ya? Nah, oke. Lumayan oke ya, lumayan cepat fokusnya, mantap juga. Oke, kalau ini kondisinya udah gelap, udah malam, tuh ya bener udah malam. Sekarang kita lihat kalau jalan jadi gimana? Nah, apakah ada jitter-jitter? Harusnya sih kalau nggak ada kelebihannya tidak ada AIS malah bisa menghilangkan, jitter-jitter ya. Oke, sekarang tes kamera utama, kamera belakangnya ya. Malam-malam ada sedikit bintik-bintik di sini bergerak-gerak. Ini ada flare ya, tapi wajar lah yang buah-buahan juga punya. Warna gimana? Lumayan oke. Kalau stabilizer sih ya nggak bisa banyak diharapkan ya, tapi jitternya sih asik kayaknya sih nggak ada masalah ya. Fokus bagaimana fokus? Lumayan ya fokusnya ya. Kalau untuk urusan foto, di kondisi terang kamera Narzo 55G ini tergolong oke untuk harganya. Ketajaman cukup oke, warna bisa keluar dengan mantap di sini ya. Autofocus emang bukan yang paling cepat tapi udah akurat. Dan kemudian kalau kita bicara kamera selfie-nya, detailnya juga mantap di sini. Nah, detail selfie ini konsisten dengan perekaman video yang terlihat cukup oke nih dengan kamera selfie. Sementara untuk perekaman video dengan kamera utama, sayangnya detailnya kok agak kurang ya. Dan tentunya ini agak masalah karena nggak ada stabilizernya. Untuk foto di malam hari, mode normal dan night itu akan memberikan tingkat keserahan yang mirip aja ya, nyaris nggak ada beda. Perbedaannya terjadi pada detail foto. Mode night memberikan detail ekstra, sementara mode auto atau normal itu tampak jelas miskin detail. Oh ya, dengan kamera utama kita bisa menggunakan mode pro atau manual. ISO bisa mencapai 6400 sementara kecepatan bisa sampai 32 detik. Secara keseluruhan, menurut kami hasil foto Narzo 55G ini sudah cukup baik untuk kelas harganya. Sayangnya hasil perekaman videonya masih kurang baik ya. Sekarang mari kita tes baterainya. Pengujian dilakukan dengan refresh rate layar diatur ke mode auto. Saat pengujian refresh rate yang aktif adalah 60 Hz nih ya. Lokal video playback 1080p itu bisa dapat 20 jam 38 menit. Hasilnya bagus, tapi bukan yang luar biasa. Kami sedikit berharap dia bisa lebih lama lagi, tapi udah oke sih ya. Streaming YouTube 1080p non-stop selama 30 menit itu baterai berkurang sekitar 3%. Mainan TikTok selama setengah jam itu baterai juga berkurang sekitar 3% aja. Gaming dengan Genshin Impact lowest 60 itu berkurang sekitar 9% dalam 30 menit. Nah ini oke sih sebetulnya ya. Nah untuk charging 0 sampai 50% itu tercapai dalam 29 menit. Sementara untuk dari 0 sampai full itu butuh waktu 1 jam 21 menit. Terbilang cukup oke ya. Bukan yang super kencang tapi udah oke di sini. Oke, untuk Netflix dia sudah Widevine L1, jadi support playback sampai dengan resolusi Full HD. Untuk YouTube dia support playback sampai dengan 1440p 60 fps. Sayangnya emang belum bisa 4K 60, tapi ya udah bisa streaming di atas Full HD ya, udah oke sih. Sayangnya emang belum ada dukungan untuk HDR di sini. Untuk Wi-Fi sharing ini tersedia melalui menu personal hotspot yang sama dengan saat kita membagi koneksi internet berbasis selular. Untuk notch, apakah bisa disembunyikan? Nah, menu untuk mengatur apakah notch tampil atau tidak memang tersedia dan hanya bisa diatur untuk aplikasi tertentu aja, nggak bisa konstan gitu ya. Sayangnya pada saat kami mencoba setting untuk Play Store dan Chrome, kami tidak melihat ada perubahan tampilan di sekitar notch. Ini mungkin ya softwarenya butuh diupdate mungkin ya untuk memperbaiki masalah yang satu ini. Nah untuk harga resmi dia ada di kisaran 3.299.000 untuk RAM 6GB dengan storage 128GB. Ya di awal penjualan emang sempat turun ke kisaran 2,9 juta. Jadi harapannya sebetulnya mungkin nantinya kalian akan bisa mendapatkan harga normal di kisaran 2,9 juta juga. Hal yang perlu diperhatikan, kamera utamanya praktis hanya menawarkan satu kamera fungsional aja. Agak sedikit kurang untuk kelas harganya ya. Fitur kamera juga terbilang minim, resolusi perekamannya cuma sampai 1080p 30 fps untuk kamera utama dan selfie. Tidak ada AIS ya, tidak ada fitur kekinian seperti dual view video dan lain-lain. Lalu dia hanya menggunakan virtual gyro ya, jadi terasa kurang responsif kalau pakai buat game. Mendingan nggak usah dipakai buat game ini ya. Kemudian SIM tray-nya sayangnya hybrid. Jadi pastikan dulu apakah 128GB itu udah cukup. Kalau nggak cukup ya mungkin agak masalah ya. Atau kalau kalian pakai single SIM sih enak sih ya, tinggal tambahin aja kalau butuh microSD tambahan.
Lalu bezel di sekitar layar itu ya terutama di bagian bawah itu rasanya tebel ya. Mungkin dari kalian akan ada yang merasa kok ini agak aneh ya, kok tebel begini ya. Tapi kalau misalnya harganya memang di 2,9 juta sih kayaknya nggak terlalu masalah deh ya. Refresh rate layar itu bisa 90 Hz tapi efeknya cuma pas browsing gitu ya. Browsing menu, browsing pakai Chrome gitu ya. Sayangnya untuk game kok yang nyangkut di 60 Hz, membuat game-gamenya nyangkut paling tinggi di 60 FPS aja. Lalu kemudian iklan. Iya, kali ini kita perlu bahas soal iklan. Soalnya kadang-kadang apalagi di awal-awal mulai setup, sering banget iklan itu muncul. Bahkan beberapa kali kami temukan pada saat kami baru mulai menghidupkan kamera. Kita kurang tahu apakah dalam jangka panjangnya ini akan keluar terus, dan iklan full screen seperti ini emang kayaknya agak ganggu sih sebetulnya ya. Semoga ada cara untuk menghindarkan ini. Dari sisi kelebihannya, Dimensity 810 itu menawarkan performa yang mumpuni dan stabil. Sudah support 5G lagi ya, konektivitasnya lengkap, ada NFC pula di sini. Audio jack masih tersedia di sini. Daya tahan baterai juga terbilang cukup baik, chargingnya juga cukup cepat, walaupun belum hebat-hebat banget tapi udah oke lah ya. Lalu ada 2 speaker di smartphone ini. Itu membuatnya beda dengan mayoritas smartphone di kelas harganya ya. Hasil kameranya juga terbilang oke untuk foto terlepas dari tidak adanya stabilisasi, dan ya nggak ada kamera kedua seperti ultrawide atau tele, nggak ada di situ. Kemudian layar 90 Hz-nya kualitasnya oke. Color gamutnya sudah hampir mendekati 100% DCI-P3 walaupun dia pakai IPS. Lalu dia sudah menggunakan OS berbasis Android 12. Ya, emang sayangnya posisinya si Narzo 50 5G ini agak aneh ya memang, karena harganya yang sedikit tinggi, harga resminya menurut kami agak sedikit tinggi karena fitur-fiturnya agak sedikit kurang melimpah untuk kelas harga segini. Nambah beberapa ratus ribu lagi kita sudah menemukan yang memang mantep-mantep di situ ya. Tapi sekali lagi, smartphone ini tetap bukan smartphone yang jelek atau tidak layak pakai, sama sekali enggak. Apalagi kalau kita lihat harga awalnya yang ada sedikit di bawah 3 juta. Ya, kalau memang harganya bisa dapat di harga segitu, ini bisa jadi salah satu opsi smartphone 5G yang murah yang dirilis di paruh awal 2022. Dengan harga segitu sih jadi kompetitif ya kalau dia di bawah 3 juta. Saya Didi Irfan, Jakarta Review TV.